Barcelona pertimbangan Ilex Moriba atas penandatanganan Wijnaldum. Ilex Moriba telah bermain 5 kali di La Liga dan sekali di Liga Champions musim ini. Barcelona akan kesulitan memfasilitasi kepindahan pemain Liverpool Giorgio Wijnaldum karena masalah keuangan mereka saat ini. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk menjadikan bintang muda Ilex Moriba sebagai pemain tim utama yang penting musim depan, alih-alih merekrut pemain Liverpool Giorgio Wijnaldum. Gelandang Belanda yang kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada akhir musim telah menjadi target Koeman sejak dia mengambil alih musim panas lalu dan pembicaraan telah diadakan mengenai transfer bebas. Wijnaldum telah menunggu audit keuangan komprehensif Presiden Barca baru Joan Laporta untuk melihat apakah mereka akan mengajukan tawaran kepadanya, tetapi itu sekarang diragukan di tengah utang lebih dari 1 miliar euro. Pejabat baru Laporta malah berdiskusi dengan staf teknis Koeman apakah akan mempromosikan Moriba secara permanen, menyusul terbosanya yang mengesankan di tim utama musim ini. Gelandang box to box melakukan debunya pada bulan Januari di Copa del Rey dan kemudian busur La Liga datang kurang dari sebulan kemudian membuat gol ke gawang Alaves. Dia telah menciptakan 2 gol lagi dan mencetak gol melawan Osasuna. Laporta ingin menjadikan Akademi La Masia sebagai fokus perekrutan tim utama Barcelona lagi. Sejak terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya bulan lalu, Laporta mengawasi periode gemilang Barca dengan Pep Guardiola di pucuk pimpinan dan tim yang hampir seluruhnya terdiri dari produk La Masia. Liverpool masih ingin mempertahankan Wijnaldum dan tawaran kontrak baru masih tetap di atas meja. Manajer Jurgen Klopp baru-baru ini memuji pemain internasional Belanda itu sebagai pemain paling konsisten mereka musim ini. Jelang El Clasico, Ramos cedera, Barcelona diuntungkan. Musim ini Ramos terpaksa sering absen membela Madrid, sebab dia mengalami cedera atau sakit. Terakhir dia sempat mengalami cedera meniskus pada lututnya dan harus absen di 9 laga Madrid, baik di La Liga maupun di Liga Champions. Dia sempat bermain sekali di La Liga kontra Elche dan kemudian absen di laga berikutnya lawan Celta Vigo karena mengalami memar. Setelah itu Ramos ikut membela timnas Spanyol di jeda internasional kemarin. Sergio Ramos sempat ikut bermain saat Spanyol berlaga lawan Yunani di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun setelah itu dia duduk di bangku cadangan saat La Roja bermain lawan Georgia. Ramos kemudian ikut bermain lagi saat melawan Kosovo. Namun saat itu dia cuma jadi pemain pengganti saja. Kini dia telah kembali dari tugas internasionalnya bersama timnas Spanyol. Sayangnya dia pulang dengan membawa oleh-oleh cedera di kaki kirinya. Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap kapten kami Sergio Ramos oleh layanan medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot di kaki kirinya. Itu menunggu evaluasi lebih lanjut, tulis Madrid dalam pernyataan resminya. Saat ini belum jelas Ramos akan absen berapa laga bagi Liverpool. Namun ada kemungkinan dia akan melewatkan laga-laga krusial Los Blancos. Yang pertama adalah laga Real Madrid melawan Eibar di La Liga. Lalu kemudian pada tanggal 7 April, El Real akan bermain di leg pertama babak perempat final Liga Champions lawan Liverpool. 4 hari kemudian, Madrid menjalani duel penting lainnya. Mereka harus menjalani laga El Clasico melawan Barcelona. Cederanya Sergio Ramos ini tentu membuat Real Madrid makin goyang, terutama untuk menghadapi Liverpool ditambah lagi El Clasico, yang tentunya menjadi laga panas antar Barcelona dan Real Madrid. Ketika McTominay memohon jersey Messi, Messi menjadi korban sikutan Smalling hingga berdarah ketika Barcelona jumpa Man United pada 2019. Tapi mengira pelakunya adalah McTominay. Gelandang Manchester United, Scott McTominay membeberkan sebuah kisah menarik tentang Lionel Messi ketika The Red Devils berjumpa Barcelona di perempat final Liga Champions 2018-2019. Blaugrana lolos berkat kemenangan agregat telak 4-0 dengan Messi tampil sebagai bintang utama pada leg kedua usai menyumbangkan 2 dari 3 gol di Camp Nou. Namun pada pertemuan pertama di Old Trafford, Messi majel dan Barcelona hanya unggul 1-0 melalui bunuh diri Luke Shaw. Kala itu Messi dikawal habis-habisan oleh barisan pertahanan United, bahkan menjadi korban sikutan Chris Smalling hingga hidungnya berdarah. Diceritakan McTominay, sang kapten timnas Argentina itu ternyata salah mengira bahwa dirinya lah yang menyikut Messi. Gara-gara itu, Messi sempat menolak permintaan McTominay lewat perantara kiper United Sergio Romero yang menginginkan jersey-nya. Messi, 100% Messi. Ya, Messi. Saya punya kasusnya. Anda tahu? Tugas McTominay kepada ESPN ketika ditanya siapa pemain terbaik dunia menurutnya. Jadi entah kapan saat kami bermain menghadapinya bersama Barcelona pada 2019, Chris Smalling menyikutnya dan hidungnya berdarah, dan dia kira itu saya.
Karena saya bilang ke Sergio Romero, tolong bisakah kau meminta Messi untuk memberikan kaosnya? Sergio kemudian kembali menghampiri saya dan mengatakan, oh, dia pikir kaulah yang menyikutnya di tengah lapangan. Lalu saya bilang, tidak. Sampaikan kepadanya itu bukan saya. Jadi pastikan saya mendapatkan kaosnya karena itu akan saya pajang di kamar saya. Jadi sekarang dia tahu itu bukan saya. Usai menyingkirkan United, langkah Barcelona menuju partai final 2 tahun silam dihentikan Liverpool yang mewujudkan comeback sensasional dengan membukukan kemenangan 4-0 di Anfield setelah sebelumnya menyerah 3 gol tanpa balas di Camp Nou. Duel El Clasico di bursa transfer Erling Haaland. Duel El Clasico, Real Madrid versus Barcelona akan tersaji pada pekan ke-30 Liga Spanyol. Duel El Clasico di luar lapangan terjadi tepatnya perburuan Erling Haaland di bursa transfer. El Clasico di Liga Spanyol dijadwalkan pada 10 April 2021 mendatang. Real Madrid akan menjamu Barcelona pada pekan ke-30 La Liga. Persaingan El Clasico tidak hanya di lapangan hijau, di luar lapangan, duel El Clasico juga terjadi khususnya untuk perebutan pemain top dalam bursa transfer. Dikutip dari laman Marca, Jumat 2 April 2021, duel El Clasico di luar lapangan antara Barcelona versus Real Madrid yakni terkait Erling Haaland. Haaland sendiri diketahui memiliki kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Namun dirinya memiliki klausul rilis yang hanya senilai 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun yang bisa diaktifkan di bursa transfer musim panas tahun 2022. Namun Romano menegaskan bahwa Dortmund tidak mungkin menerima penawaran yang kurang dari 150 juta euro untuk Haaland di musim panas nanti. Sebab Dortmund berharap bisa mempertahankan salah satu bomber terbaiknya itu. Masih berusia 20 tahun, Erling Haaland saat ini telah diakui sebagai salah satu predator paling mematikan seantero Eropa. Sejak diboyong oleh Borussia Dortmund dari RB Salzburg pada tahun 2019 lalu, Haaland tercatat telah mencetak 48 gol dari 48 penampilan. Catatan yang luar biasa, mengingat dia hanya ditebus dengan mahar murah senilai 17 juta pound sterling atau sekitar 341,2 miliar saja pada Januari 2020. Cristiano Ronaldo mengirimkan pesan ke Ansu Fati. Salah satu bintang paling terkenal di dunia telah mengirimkan pesan penyemangat ke Ansu Fati yang sedang menjalani pemulihan berkepanjangan dari cedera lutut. Ronaldo tidak dikenal karena mengirimkan getaran positif kepada para pemain Barcelona. Tetapi pelatih asal Portugal itu memposting pesan di Instagram resminya untuk mencoba memberikan dukungannya kepada Fati. Dalam sebuah Instagram story, Ronaldo menulis, "Ayo pergi, @Ansu Fati. Anda akan segera kembali, lakukanlah." Meskipun mantan pemain Real Madrid mengirimkan pesan seperti itu kepada seorang pemain Barcelona, mungkin membuat orang terkejut. Itu bukanlah pesan pertama yang dikirimkan Ronaldo ke Ansu Fati. Memang tahun lalu Ronaldo memasang Instagram story lain dengan gambar Fati sedang melempar sepatu Nike. Di samping beberapa emoji yang diacungi jempol dan bicep tertekuk. Baik di post itu maupun yang baru ini, peralatan Nike, sepatu budulu dan sekarang bola ditampilkan dalam gambar dengan logo swoosh merek dagang menghadap ke depan. Apakah Anda terkejut mengetahui bahwa kedua pemain disponsori oleh Nike dan memiliki agen yang sama, Jorge Mendes?